ilmu, tinggi pengabdian untuk kerja dalam dunia dan dalam gereja. Sing-singkan lengan bajumu, jangan sayup waktu. Berdasar Yesus Kristus Tuhan jadi moto kami. Marilah semua PW Marta Maria, bangkit sama-sama kerja dalam gereja, agar supaya jadi satu dalam Kristus. Walau badai menghadang, kita akan menang. Lihatlah sekelilingmu, sawah ladang luas, padinya sudah menguning. Mari kita tuai, siapkanlah peruaimu, PW Marta Maria. Injil Kristus perisaimu, jangan pantang mundur. Marilah semua PW Marta Maria, bangkit sama-sama kerja dalam gereja, agar supaya jadi satu dalam Kristus. Walau badai menghadang, kita akan menang. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian, segenap pengurus dan anggota Persekutuan Kaum Perempuan Gereja POK Laheroi. Shalom, dan saya berharap kita semua tetap berada dalam keadaan sehat. Baiklah, kita akan memulai ibadah PKPR kita pada saat ini. Saya mengajak kita semua bersama memuji Tuhan dari Kidung Keesahan nomor 7, Berhimpun Semua. Semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemuda benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Saatnya sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita memohon pimpinan Tuhan, sehingga Roh Kudus Tuhan akan mengarahkan kita dalam memelihara dan menindaklanjuti kebenaran firman Tuhan ini. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang rahmani,
Engkau sungguh mengasihi kami, sehingga dari hari ke hari kami boleh melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab kami, usaha dan aktivitas kami. Dan pada sore hari ini kami berkumpul, beribadah di tempat tinggal kami masing-masing, mengambil bagian di dalam ibadah PKPR Gereja Poklaheroi. Semoga persekutuan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Namun kami sadar akan segala kelemahan dan kekurangan kami. Untuk itu kuasailah pikiran dan hati kami, dan arahkanlah seluruh keberadaan hidup kami untuk dapat menghayati dan memberlakukan firman-Mu dalam sepanjang hari hidup kami. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala salah dan dosa kami, dan berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mengambil bagian dalam pemberitaan firman-Mu. Kami menyampaikan doa permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada sore ini firman Tuhan akan menyapa kita sekalian dari Roma pasal 12 ayatnya yang ketiga. Roma pasal 12 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Demikianlah firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayatnya yang ketiga. Ibu-ibu yang sama dikasih Tuhan, mungkin kita pernah mendengar kejadian yang spektakuler, yaitu terjadinya bencana wabah. Ternyata wabah virus corona bukan baru kali ini, atau wabah bukan baru kali ini terjadi di dunia ini, tetapi pernah terjadi yang namanya wabah Siprianus. Wabah itu berlangsung sekitar tahun 250 Masehi. Dan ternyata wabah ini berlangsung selama 20 tahun. Terjadi di Ethiopia, di Kekaisaran Romawi, Yunani, dan juga Syria. Dan puncak dari wabah Siprianus ini adalah ketika mengakibatkan korban jiwa mencapai 5.000 setiap hari. Dan kalau kita bandingkan wabah virus corona yang masih menjadi bagian pergumulan kita, sudah berusia 1 tahun 3 bulan, di mana kita tahu bersama bahwa virus corona ini dimulai dari kota Wuhan, provinsi Hubei, Cina. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, virus ini tidak mengenal batas negara. Virus ini tidak melihat suku bangsa. Virus ini tidak pandang kedudukan sosial seseorang. Virus ini tidak memilih laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin. Semua bisa dijangkiti. Lalu, menanggapi virus corona ini atau wabah ini, ada berbagai pendapat yang muncul. Ada yang mengatakan bahwa virus corona ini adalah hukuman Tuhan karena manusia sekarang sudah menjadi keras kepala dan tidak mau taat dalam memperlakukan perintah Tuhan. Ada juga yang mengatakan bahwa virus corona ini adalah senjata biologi yang bocor. Bahkan ada juga orang yang berpendapat bahwa kalau yang namanya anak-anak Tuhan, kita tidak usah takut terhadap virus corona ini,
Karena kuasa nama Tuhan Yesus melebihi apapun juga yang ada di dunia ini, termasuk melebihi kuasa daripada virus corona itu. Mungkin kita pernah mendengar ada seorang pendiri gereja Yesus di Korea Selatan yang bernama Lee Man-hae, di mana pendeta Lee Man-hae ini memaksa jemaatnya untuk tetap hadir beribadah di gereja. Malah pendeta Lee Man-hae mengatakan tidak usah pakai masker masuk ke dalam gereja. Lalu ia terus memerintahkan untuk melakukan penginjilan ke berbagai daerah. Dan apa yang terjadi? Ternyata banyak dari jemaatnya yang datang beribadah ke gereja Tuhan dengan tidak menggunakan masker menjadi terjangkit virus corona, terinfeksi virus corona. Belakangan, pendeta Lee Man-hae meminta maaf atas kekeliruan yang ia telah lakukan, dan ia sambil berlutut menyampaikan permohonan maaf. Ibu-ibu yang sama dikasihi Tuhan, menghadapi wabah virus corona ini, firman Tuhan juga mengingatkan kita sekalian. Melalui Rasul Paulus, kita diajak untuk dapat menguasai diri menurut ukuran iman. Itulah sebabnya tema kita pada sore hari ini adalah menguasai diri, menunjukkan kualitas orang yang beriman. Dari arti tema ini menjelaskan kepada kita bahwa jangan pernah kita menyombongkan diri seolah-olah menganggap iman kita ini lebih besar, lebih kuat, lebih hebat dari orang-orang lain. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang sombong rohani dan merasa lebih benar, merasa lebih suci daripada orang lain. Sebaliknya, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk tetap menjadi orang-orang yang rendah hati, untuk tetap menjadi pribadi-pribadi yang dapat menguasai diri. Seiring dengan nasihat Rasul Paulus ini, agar kita dapat menguasai diri, sehingga hal itu menunjukkan kualitas iman kita, maka kita pun diminta untuk menggunakan akal sehat kita dalam menghadapi pergumulan ini. Yang pertama, mari kita selalu mengingatkan semua anggota keluarga kita untuk sama-sama berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan melimpahi kita sukacita, kedamaian, ketenangan di dalam hati kita semua, sehingga kita tidak perlu merasakan kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan. Tetapi biarlah semuanya itu kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, maka Ia akan memberikan kedamaian dan ketenangan bagi kita pribadi lepas pribadi. Yang kedua, tatkala kita diperhadapkan dengan pergumulan karena wabah virus corona ini, maka selaku anak-anak Tuhan, hendaknya kita selalu mengikuti semua peraturan dan himbauan pemerintah. Karena pemerintah adalah wakil Allah, hamba Tuhan, yang punya otoritas untuk menjaga, melindungi, dan mencari jalan keluar atas masalah yang sedang dihadapi oleh rakyatnya. Nah, untuk itu, mari kita senantiasa mengindahkan protokol kesehatan untuk selalu menjaga jarak, selalu menggunakan masker, dan juga selalu rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun air mengalir atau dengan hand sanitizer. Serta selanjutnya kita pun hendaknya mencari, mendapatkan, dan juga membagi informasi-informasi yang membangun, yang menambah pengetahuan kita, sehingga kita pun dapat mengambil langkah yang tepat dan bijaksana ketika diperhadapkan dengan pandemi virus corona ini. Ibu-ibu yang sama dikasihi Tuhan, ketika kita menjadi pribadi yang rendah hati, yang dapat menguasai diri, dan dengan selalu menggunakan akal sehat kita, maka disitulah nampak bagaimana kualitas iman kita selaku orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang beriman kepada Tuhan.
Semoga Roh Kudus Tuhan memampukan kita untuk dapat mempraktikkan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Ibu-ibu yang sama dikasihi Tuhan, kini saatnya kita akan bersama memberikan persembahan syukur kita. Namun dengarkanlah terlebih dahulu amanat persembahan dari Ibrani pasal 13 ayat 15 dan 16. Ibrani pasal 13 ayat 15 dan 16 firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikianlah amanat persembahan kita, dan mari kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 381, Hidup Kita yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bagimulah hormat dan kemuliaan Bapa kekal untuk selama-lamanya, karena Engkau Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih, Allah yang senantiasa menggembalakan kehidupan kami selaku domba peliharaanmu. Terima kasih ya Tuhan, jikalau pada sore hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, kendati pun lokasi tempat kami beribadah di rumah kami masing-masing. Namun kami percaya bahwa di mana kami selalu rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, maka di situ Engkau hadir dan berkuasa atas diri dan hidup kami. Terima kasih oleh kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa salah satu kualitas hidup beriman kami adalah ketika kami boleh menguasai diri, ketika kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Teristimewa dalam menghadapi pandemi virus corona ini, biarlah kami tidak dikuasai dengan ketakutan dan kecemasan yang berlebihan, tapi kami selalu bersama-sama anggota keluarga kami berdoa kepada Tuhan, maka Engkau yang akan memberikan sukacita, kedamaian, dan ketenangan kepada kami. Ajarlah kami juga ya Tuhan untuk selalu mengikuti himbauan pemerintah, mematuhi protokol kesehatan dimanapun kami boleh berjumpa dan berinteraksi dengan sesama kami. Demikian pula ajar kami untuk senantiasa mencari, menemukan, membaca dan membagi informasi-informasi yang berkualitas yang akan membangun semangat bagi orang-orang yang membacanya, sehingga kami boleh mengambil setiap solusi dan jalan keluar yang tepat, yang bijaksana berkenaan dengan pandemi virus corona ini. Kami pertaruhkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah oleh kehendak Tuhan penyebaran virus corona ini dapat diminimalisir, bahkan saat Engkau yang akan menghentikannya, sehingga kami kembali boleh beraktivitas sebagaimana biasanya. Ya Bapa kami ada dalam kerajaan surga, kami juga berdoa kepadamu untuk pengurus PKPR Gereja Poklaheroi. Tuhan tetap memberikan sukacita, kesehatan dan hikmat, sehingga untuk tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, semuanya tetap dapat dikerjakan dan diselesaikan dengan baik dan tidak menemui kendala apapun juga, sehingga nama Tuhanlah yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan.
Berkatilah semua anggota PKPR Gereja Pokla Heroi. Semoga kami tetap boleh bergandengan tangan untuk mewujudkan realisasi dari tugas tanggung jawab kami selaku gereja Tuhan, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Dalam tugas dan tanggung jawab kami dalam rumah masing-masing, Tuhan juga yang akan pegang tangan kami, Tuhan yang akan menguatkan kami untuk terus berdiri dan menatang kehidupan ini, sehingga semua tugas dan tanggung jawab kami masing-masing semua boleh kami kerjakan, dan rumah tangga kami pun senantiasa diberkati oleh Tuhan dan diarahkan kepada kehidupan yang penuh damai sejahtera. Kami juga berdoa kepadamu untuk seluruh umatmu di Gereja Pokla Heroi ini, baik penatua, diaken, gembala sidang, koster, tata usaha, pengurus kategorial, bahkan anak-anak Tuhan yang selalu berperan aktif dalam mendukung pelayanan di jemaatmu di sini. Biarlah Engkau juga yang akan membuka tingkap-tingkap berkat-Mu, Engkau yang akan memenuhi kebutuhan sehari-hari umat-Mu, Engkau juga yang akan menjawab dan menyempurnakan setiap doa dan permohonan umat-Mu, sehingga kami tetap boleh bersama-sama melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kami. Berkati Ibu Wahyuni, berkati Pak Yoga yang bekerja sama untuk mengedit dan memperlengkapi rekaman online ibadah PKPR ini. Biarlah segala bentuk pengorbanan mereka yang dilakukan dalam nama Tuhan tidak akan membuat mereka berkekurangan, tetapi berkat-Mu senantiasa tercurah dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka, bahkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Untuk semua pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan, Engkau juga yang akan menjawab dan menyempurnakannya, memberikan titik terang atau jalan keluar atas berbagai dinamika hidup yang ditemui oleh anak-anak-Mu. Sehingga kami tidak putus asa, kami tidak kehilangan pengharapan, tapi dengan berserah diri kepada Tuhan, kami mengaminkan bahwa Engkau menjadikan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Biarlah semua itu boleh menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan dan dapat dipakai untuk menunjang penata layanan sebagaimana yang telah diprogramkan oleh pengurus PKPR Gereja Pokla Heroi. Apa yang telah dipersembahkan oleh umat-Mu tidak akan membuat mereka berkekurangan, tetapi dengan usaha pekerjaan yang mereka lakukan dalam nama Tuhan, Engkau juga yang akan menjawab setiap doa dan permohonan cita-cita segenap umat Tuhan. Pemerintah kami, bangsa dan negara kami, Tuhan tetap lindungi dan peliharakan, sehingga kami tetap hidup dalam kedamaian untuk saling menghargai, kendati pun kami berbeda latar belakang hidup, tetapi biarlah kami boleh menciptakan suasana yang kondusif, sehingga di dalamnya nyata bahwa kami anak-anak yang telah Engkau selamatkan bersedia untuk hidup damai dan rukun dengan semua orang tanpa terkecuali. Ya Bapa Surgawi, kami menyerahkan sepenuhnya rencana kami, kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang selalu bertindak menjadi tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari, sehingga kami tidak perlu merasa ragu dalam melangkahkan kaki kami, tapi bersama dengan Tuhan, Engkau mampukan kami untuk melanjutkan juang dan karya kami. Bagi anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan berkenan untuk sembuhkan dan pulihkan. Yang berada dalam pergumulan, Tuhan mau selesaikan berbagai persoalan dan masalah mereka. Yang lalai, Tuhan mau tegur, Tuhan mau ketuk pintu hati mereka, sehingga pada saat-saat ke depan kami boleh mengambil bagian dalam ibadah online sebagaimana yang kami lakukan pada saat ini. Terima kasih ya Bapa. Usai kami menyelenggarakan ibadah PKPR ini, kami akan kembali ke dalam aktivitas dan kesibukan kami, tanggung jawab kami sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang oma. Biarlah Engkau menaungi kami dengan kasih setia dan rahmat-Mu yang selalu baru, sehingga cukup alasan bagi kami untuk selalu mengucap syukur kepadamu dalam segala hal dan mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Ini doa syafaat yang kami sampaikan kepadamu beralaskan nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Gembala kami yang baik, yang selalu mengajar kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi sebagai berikut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan memelihara hati dan kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ibu-ibu yang sama dikasih Tuhan. Kita boleh mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberkati Tuhan dalam melanjutkan hidup di tengah-tengah dunia ini. Shalom.